Kadang, satu malam bisa mengubah semua yang kamu pikirkan tentang seseorang, bahkan tanpa kamu siap. Malam itu hujan turun pelan, cuma membasahi jalan setapak depan rumah. Aku duduk di teras sendirian, lampu redup memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Aroma tanah basah bercampur dinginnya udara bikin pikiranku melayang-layang. Aku gak nyangka, dari sekian banyak malam, malam inilah yang bakal selalu aku ingat. Dan dia tiba-tiba muncul. Aku pikir cuma hujan biasa. Ternyata hujan ini bawa seseorang yang selama ini cuma aku lihat dari jauh. Dia datang sambil sedikit menunduk, bajunya basah di bagian pundak, rambutnya berantakan kena rintik hujan. Tapi entah kenapa, justru terlihat lebih menarik. Dia berdiri di depan pagar sebentar, lalu nyamperin aku. Boleh duduk? Suaranya pelan tapi jelas. Aku cuma mengangguk sambil berusaha kelihatan santai. Padahal jantungku udah kayak genderang. Awalnya cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama dia buka hal-hal yang gak pernah dia ceritain ke orang lain. Kami duduk bersebelahan, menghadap halaman yang basah. Suara hujan jadi latar. Yang anehnya bikin tenang. Dia cerita tentang mimpinya yang belum tercapai, tentang rasa takutnya yang gak pernah dia tunjukin. Bahkan hal-hal kecil yang ternyata punya makna besar buat dia. Aku cuma dengerin. Sesekali ngasih respon kecil, tapi di dalam hati, aku tahu malam itu dia gak cuma pengen ngobrol, dia pengen dimengerti. Lalu, ada momen di mana semuanya berubah. Dia terdiam, tatapannya jatuh sebentar ke lantai, lalu kembali ke mataku. Perlahan, dia geser duduknya lebih dekat. Aku bisa ngerasain hangat tubuhnya, bertabrakan sama dinginnya udara malam. Nafasnya pelan, tapi terasa di kulitku. Mataku gak bisa berpaling, dan detik itu, dunia kayak cuma nyisain kami berdua. Dan di detik itu, dia berbisik. Dia miringkan kepalanya, mendekat ke telingaku. Suara hujan seolah berhenti, dan aku cuma bisa fokus ke suaranya. Kata-kata yang dia ucapin bikin aku terdiam, bukan karena gak ngerti, tapi karena aku gak nyangka dia bakal ngomong itu. Rasanya kayak sesuatu di dalam diriku goyah, berubah, cuma karena satu bisikan. Dan sejak malam itu, semuanya gak sama lagi. Aku masih duduk di teras, bahkan setelah dia pergi. Hujan berhenti, tapi di kepalaku, suara itu terus terulang. Setiap kali aku ingat, rasanya dada ini penuh antara hangat dan takut. Aku gak tahu, bisikan itu awal dari sesuatu yang indah, atau justru awal dari sesuatu yang gak pernah aku siapin. Bisikan itu bikin aku antara mau lari, atau justru tetap di situ. Dia bilang pelan banget, tapi jelas. Aku udah lama nunggu momen ini, cuma buat bisa deket sama kamu. Kata-kata itu nyangkut di kepalaku. Aku gak bisa mikir jernih. Entah kenapa, rasa gugup yang tadinya cuma sedikit, berubah jadi campuran deg-degan dan takut. Takut kalau aku juga mulai ngerasain hal yang sama. Tapi dia gak berhenti di situ. Dia menatap mataku lama, seolah mau pastiin kalau aku gak salah dengar. Tangannya perlahan mulai nyentuh tanganku, dan aku bisa ngerasain hangat tangannya. Dia senyum tipis, lalu bilang, Kalau kamu gak keberatan, aku pengen tetap di sini malam ini. hati dan pikiranku langsung berantem ini. Enggak seharusnya. Tapi kenapa bagian dalam diriku justru pengen setuju? Dan akhirnya, aku ambil keputusan yang bahkan aku sendiri pun kaget atas keputusanku. Aku tarik napas panjang, lalu bilang, boleh, tapi jangan bikin aku nyesel. Dia ketawa kecil, kayak lega banget. Malam itu, hujan berhenti total. Kami masuk ke dalam rumah. Lampu temaram di ruang tamu bikin suasana makin aneh dan hangat. Tapi juga bikin deg-degan. Aku masih gak percaya aku ngelakuin ini. Tapi aku gak nyangka, suasananya jadi makin intens. Kami duduk berdua di sofa. Dia melepas jaket basahnya, menyisakan kaos tipis yang nempel di kulit karena hujan tadi. Aku pura-pura sibuk ambil minuman, tapi sebenarnya cuma pengen ngatur nafas. Saat aku balik, dia udah duduk miring, tatapannya gak lepas dari aku. Kamu cantik banget malam ini. Kata-kata itu bikin aku hampir nyemburin minuman yang ada di dalam mulutku. Dan di detik berikutnya, dia makin dekat. Dia berdiri, lalu jalan perlahan ke arahku.
Tangannya menyentuh bahuku. Lembut tapi bikin bulu kuduk merinding. Aku mundur setengah langkah. Tapi dia justru makin mendekat. Nafas kami nyatu, jarak tinggal beberapa sentimeter. Dunia di luar kayak gak ada. Cuman ada kami berdua, lampu temaram, dan detak jantung yang makin cepat. Sampai akhirnya, sesuatu yang gak aku duga terjadi. Tepat saat aku pikir dia bakal menciumku, tiba-tiba suara ketukan keras di pintu bikin kami berdua kaget. Jantungku langsung loncat, dan dia menoleh cepat ke arah pintu. Kamu lagi nunggu orang? Dia bertanya. Aku geleng-geleng, suasana yang tadinya hangat berubah jadi tegang dalam sekejap. Siapa yang datang malam-malam begini? Tanyaku di dalam hati. Ketukan itu bukan ketukan biasa. Suaranya berat, ritmenya aneh, kayak gak sinkron sama cara orang normal mengetuk. Aku dan dia saling pandang. Degup jantungku makin keras. Dia jalan pelan ke arah pintu, tapi aku langsung narik lengannya. Jangan dibuka dulu, kataku, hampir berbisik. Dia kelihatan ragu, tapi ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Lalu ada suara dari luar. Suaranya serak, kayak orang tua yang udah lelah banget. Buka, aku kedinginan, Katanya. Aku merinding karena suara itu gak asing. Suara itu mirip almarhum ayahku. Tapi masa iya dia udah meninggal 3 tahun lalu? Aku mundur 2 langkah, dan si dia langsung nyadar ada yang gak beres. Kami memutuskan untuk mengintip dulu. Dia mendekat ke jendela samping pintu, tapi sebelum sempat ngintip, ketukannya berhenti total. Sunyi, bahkan suara hujan pun gak ada lagi. Dia geser tirai secara perlahan, dan aku ikut melirik dari belakangnya. Dan ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan pintu basah, dengan jejak kaki mengarah ke dalam. Aku mulai panik, karena sadar sesuatu. Aku lupa kalau pintu belakang rumah ini gak pernah terkunci. Dan aku lupa banget tadi sore gak sempat kuncinya. Aku langsung lari ke arah dapur buat ngecek, dan dia ikut di belakangku. Saat kami sampai di sana, pintu belakang itu terbuka lebar, berayun pelan kena tiup angin. Bau tanah basah tercium jelas. Tapi yang bikin aku kaget, ada yang ninggalin sesuatu di meja. Di meja moken, ada foto lama keluargaku yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Foto itu udah pudar, tapi aku jelas ada di situ, berdiri di samping ayahku. Masalahnya, aku masih kecil di foto itu, dan di belakang kami ada sosok tinggi hitam yang gak pernah aku kenal. Lalu, ketukan itu datang lagi, tapi kali ini bukan dari pintu depan atau belakang. Suaranya datang dari jendela ruang tamu. Ketukannya pelan, berulang-ulang, kayak irama lagu Nina Bobo. Aku dan dia saling pandang lagi, dan dia langsung ngambil senter saat dia nyalain. Di luar jendela, ada wajah pucat menempel di kaca. Senyum lebar banget, matanya hitam polos. Dia gak cuma nempel di jendela. Wajah pucat itu mulai bergerak. Kepalanya miring pelan ke kiri, lalu ke kanan, kayak lagi ngamatin kami. Bibirnya terbuka sedikit, tapi gak ada suara keluar. Aku mundur pelan, tapi tatapan matanya ngikutin setiap langkahku. Rasanya kayak dia bisa lihat langsung ke dalam pikiranku. Dia mulai mengangkat tangannya. Dari balik kaca, tangannya yang kurus dan panjang mulai ngelus pelan permukaan jendela, kayak ngajak masuk. Suara gesekannya bikin bulu kudukku berdiri semua. Si dia langsung matiin senter, berharap sosok itu hilang. Tapi begitu lampu mati, ketukannya makin cepat. Kami gak punya pilihan lagi. Aku langsung tarik dia ke kamar belakang. Kunci pintu, matiin semua lampu. Nafas kami berdua terengah-engah, dan aku bisa dengar suara langkah pelan dari luar muter-muterin rumah. Kadang berhenti di depan pintu kamar kami, terus jalan lagi. Tiba-tiba ada suara napas dari bawah pintu. Aku gak berani nengok, tapi jelas banget napas itu berat, kayak orang yang baru lari jauh. Lalu ada bisikan, aku sudah di dalam. Aku langsung nutup mulut sendiri, takut teriak. Si dia ngambil ponselnya, mau nelpon polisi, tapi ponselnya mati total. Padahal tadi masih penuh baterainya. Lalu pintu kamar mulai terbuka sedikit demi sedikit. Gagang pintu berputar pelan,
Kayak ada yang mau coba buka tanpa suara. Cahaya dari lorong masuk sedikit. Dan yang aku lihat, bayangan tinggi banget berdiri di sana. Tangannya panjang, nyentuh lantai. Aku udah gak sanggup. Air mataku turun sendiri. Dan yang bikin aku bener-bener kehilangan akal. Dari balik sosok itu, ada anak kecil, mirip kayak adikku. Tapi dia cuma berdiri diam, matanya kosong. Senyumnya sama persis kayak wajah pucat di jendela tadi. Dia mulai melangkah maju. Tapi anehnya, setiap kakinya maju, lampu lorong makin redup. Sampai akhirnya gelap total. Aku sadar, ini bukan adikku. Walaupun wajahnya sama persis seperti adikku. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya gak pernah begitu. Hitam pekat, kayak sumur tanpa dasar. Senyumnya kaku, terlalu lebar. Dan dia memanggilku. Kak, ayo ikut aku. Tapi suaranya bukan suara adikku. Lebih dalam, bergema, kayak dua suara tumpang tindih. Sosok tinggi itu melangkah ke samping. Dia memberi jalan untuk adikku. Maksudnya, orang yang mirip adikku. Dia mulai berjalan mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh tanganku. Aku merinding. Dan di belakangnya, lorong itu berubah. Enggak lagi seperti rumahku, tapi hutan gelap penuh kabut dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Langkahku goyah, tapi dia menarikku. Setiap langkah yang aku ambil, makin jauh dari rumah, udaranya semakin dingin. Suara jangkrik berubah jadi bisikan-bisikan samar. Kayak orang nyebut namaku berulang kali. Di kejauhan, kulihat bayangan nenek tua duduk di bawah pohon besar, memandang ke arah kami. Nenek itu membuka mulutnya dan berkata, "Itu bukan adikmu, dia hanya memakai kulitnya." Seketika itu tubuh-tubuh yang berada di sebelahku berhenti, lalu menoleh ke arah nenek itu. Senyumnya menghilang, diganti tatapan penuh amarah. Dari matanya keluar darah hitam yang menetes ke tanah, membuat tanah berasap. Tiba-tiba, semuanya bergerak dengan sangat cepat. Sosok itu menjerit, suaranya sampai menusuk telinga. Nenek tua itu mengangkat tongkat kayu, lalu memukul tanah. Seketika cahaya merah keluar entah dari mana, dan hutan itu runtuh seperti kaca yang pecah. Dalam sekejap, aku kembali di depan rumah. Tapi anehnya aku hanya sendirian. Nafasku tersenggal, dan adikku gak ada. Tapi malam itu masih belum berakhir. Saat aku masuk ke dalam rumah, semua lampu padam. Dan di ruang tamu, tiba-tiba ponselku nyala sendiri. Ada satu pesan masuk, foto aku di hutan tadi, dan di belakangku terlihat jelas sosok tinggi berdiri bersama adikku. Mereka tersenyum.